Siska masuk perangkap Dita dan Siska juga langsung dipenjara oleh Nando karena sudah berusaha untuk menggugurkan kandungannya Saleha. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Minggu 13 Oktober 2024. Unpredictable banget ya guys, ternyata Saleha tuh sudah hamil. Bener juga kan kata Mimin, entah kenapa Mimin tuh yakin kalau Saleha tuh sebenarnya udah hamil. Karena kan waktu itu di saat dia dan Nando sudah bermaaf-maafan di villa yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Sukma dan Dani, kalian ingat nggak? Nah mereka kan ya akhirnya malam pertama nih guys, dan entah kenapa Mimin sangat amat yakin kalau itu waktunya Saleha ya hamil, dan mereka semuanya tidak menyadari akan hal itu. Nah makanya di saat semua orang berharap kalau Saleha tuh hamil, sebenarnya dia tuh udah hamil dari lama ya guys ya. Cuma emang orang semuanya belum menyadari kalau Saleha itu hamil. Namun sayangnya mereka semua juga baru tahu di saat Saleha juga sudah keguguran. Waduh, sedihnya minta ampun sih ya. Gak nyangka gitu Saleha yang pastinya nih kalau dia tahu dia hamil dan sedang mengidam-idamkan sosok seorang anak, ya pasti dia bakalan ngejaga banget gimana caranya agar kehamilan dia itu bisa sehat-sehat terus, kemudian dia sehat, bayinya sehat. Pastinya dia akan melakukan segala macam cara untuk bisa menjaga kandungannya. Kalian tahu banget lah Saleha itu kayak gimana ya, gimana dia dengan Nando sangat amat mengidam-idamkan seorang anak perempuan, dan sudah membayangkan nih gimana bahagianya nanti mereka di saat mendapatkan anak perempuan yang memang sudah mereka idam-idamkan dari lama. Namun sayangnya semua harapan dari Saleha dan Nando itu jadi musnah, sirna gara-gara siapa? Ya gara-gara Dita dan Siska. Bikin sakit hati? Ya tentulah ya, kita tuh sakit hati banget. Karena kan kalau dipikir-pikir ulah mereka ini selalu saja bisa ditutupi, kemudian mereka juga bisa mempermainkan semua bukti-bukti yang kuat sehingga bukti tersebut tidak terungkap. Kemudian apa yang sudah mereka lakukan selama ini tuh ya selalu saja dalam lindungan si penulis sinetron Saleha. Jujur gak adil banget sebenarnya ya dengan penderitaan yang dialami oleh Saleha dan Nando ini di sepanjang sinetron Saleha. Karena memang ya kasihan banget gitu, mereka ini udah nikah, kemudian semestinya ya dibiarkan saja gitu mereka menjalani rumah tangga mereka dengan normal, tapi selalu saja ada orang-orang yang jahat yang ingin melihat mereka ini hancur, bahkan celaka, dan kalau bisa musnah deh dari muka bumi ini. Jadi ya udah seberapa baik pun Saleha dan Nando ini, ya tetap aja orang-orang yang jahat seperti Siska, Dita, Gania, dan Ferdi selalu saja berusaha untuk ya merusak kebahagiaan Saleha dan Nando ini. Terlihat sekali kan, padahal kita tuh udah berharap banget Ferdi bisa menjadi orang yang baik. Karena setiap dia menatap matanya Saleha, dia kan selalu kepikiran sama kakaknya ya, yaitu Bella. Dan dia ya jadi gagal terus nih untuk berusaha menyakiti Saleha. Tapi dia tuh masih sakit hati nih ternyata tuh sama Saleha. Karena memang dia tuh selalu di lingkungan orang-orang yang toksik, selalu di lingkungannya Dita, Gania, dan Siska. Jadi ya selalu menggebu-gebu terus nih hati dia untuk ya selalu berbuat jahat, selalu berbuat yang tidak-tidak, dan kalau bisa ya membuat celaka orang lain terus nih, khususnya Saleha dan Nando. Kebayang dong gimana kasarnya nih si Ferdi ini di episode kemarin, di saat dia berusaha untuk melemparkan batu ke kepalanya Nando. Karena dia berharap sebelumnya nih
si Nando ini kan pernah geger otak ya guys ya. Nah kalau bisa setelah dia berhasil mencelakai kepalanya Nando lagi, ya dia berharap kalau itu akan membuat Nando meninggal dunia. Jadi nggak ada benernya gitu. Sekarang si Ferdi ini juga percuma aja, waktu itu si Bella udah berusaha sekali untuk bisa menyadarkan Ferdi, namun pada akhirnya dia tetap saja mendengarkan nasihat orang-orang yang jahat seperti Dita, Siska, dan Gania. Adilkah semua ini? Ya tentu tidak lah ya guys. Karena kita tahu banget nih gimana bikin sakit hatinya si Ferdi ini kepada Saleha dan kepada Nando khususnya. Dan sekarang dia ingin mencelakai Nando itu ya karena memang dia ingin melihat Saleha menderita. Dia nggak mau kalau kebahagiaan Saleha sekarang itu ya tidak dirasakan oleh kakaknya yang selama ini diidam-idamkan oleh Isabella. Sebenarnya kalau Ferdi mau menjadi adik yang baik untuk Isabella dan membuat Isabella tenang di atas sana, ya dia tinggal jujur aja nih kepada Pak Rahmat. Dia bukanlah anak Pak Rahmat, dia selama ini ternyata adalah anak dari kakaknya Ibu Siska yang merupakan adik kandung dari Isabella. Dengan kebaikan dari Ferdi ini, kejujuran Ferdi, ya tentu hal baik juga yang akan diterima oleh Pak Rahmat. Pak Rahmat tentunya akan memberikan juga tetap warisan yang memang harus diberikan kepada Ferdi. Namun dengan satu syarat, Ferdi tidak boleh memberikan warisan tersebut atau membagi warisan tersebut dengan orang-orang yang jahat di sekitaran dia. Entah kenapa Mimin berharapnya si Gania pun juga bisa menjadi anak yang baik nih guys. Tapi memang karena orang tua mereka tuh benar-benar toksik, jadi mereka ini ya terdoktrin terus-terusan untuk berusaha mencelakai Saleha dan Nando. Padahal kan sebenarnya mereka itu ya nggak ada hak ya, dan nggak ada kepentingan tuh sebenarnya untuk mencelakai si Saleha dan Nando ini. Dan sekarang nih mereka orang-orang yang jahat ini yang saling sikut satu sama lain. Kalian lihat kan gimana Dita mempermainkan Rianti, sehingga Rianti sekarang mendekam di penjara. Kemudian setelah ini Siska pun juga berhasil dijebak oleh Dita, karena memang Dita ini ingin si Ferdinya doang nih guys. Dia ingin nanti Ferdi ini bisa menjadi tangga bagi dia untuk menggapai keinginan dia kepada harta warisan dari Pak Rahmat. Karena dia yakin dengan Ferdi ini aja dia tuh bakalan dapet tuh warisannya si Ferdi ini, dan tidak hanya 12% saja. Tapi kalau bisa seluruh hartanya Ferdi itu akan bisa kembali ke tangan dia. Bukan kembali ya, kalau bisa dia rebut semuanya. Dan Ferdi nantinya pasti bakalan gak akan mendapatkan apapun. Nah, harusnya Ferdi ini lebih pinter nih. Tapi sekarang memang Ferdi ini agak blow on ya guys ya. Karena memang dia selalu gampang untuk tersulut gitu emosinya. Jadi setiap apapun langkah yang dituju oleh Ferdi ini, ya kalau selalu ada orang-orang toksik di sekitaran dia seperti Siska, Rianti, Dita, Gania, ya pastinya hidup dia tidak akan pernah bisa bahagia. Dan bahkan hidupnya ya bakalan selalu dikendalikan oleh emosi saja. Dari dulu kan Bella itu udah tahu banget ya gimana sifat asli dari adiknya ini. Namun ya sayang sekali Bella udah meninggal dunia. Sekarang gak ada lagi juga orang yang bisa menahan Ferdi. Ya sebenarnya kecuali si Saleha doang. Karena entah kenapa Mimin yakin kalau sebentar lagi Ferdi itu akan menjadi anak yang baik kalau dia selalu berada di lingkungan orang yang tepat. Seperti apa yang Bella bilang juga. Dulu tuh ya karena memang dia dibesarkan dengan cara yang sangat amat dimanjakan oleh Ibu Siska. Dan Pak Rahmat pun juga terlalu sibuk bekerja, jadi tidak dekat nih dengan Ferdi ini. Sampai pada akhirnya Ferdi menjadi anak yang berandalan, nakal, dan seenaknya banget.
Dan di saat Bella berusaha untuk mengubah sifat adiknya, ya ternyata dia tidak mempunyai waktu yang banyak karena keburu meninggal dunia gara-gara ditabrak oleh Ibu Rianti. Dan sekarang nih, si Ferdi ini pun sudah bersekongkol dengan Dita dan Gania. Dita ini bener-bener ya, padahal dia tuh yang paling miskin, yang hanya lulusan SD, tapi otak dia tuh cepet loh untuk merencanakan hal-hal yang jahat. Dan dia berhasil mengelabui si Ferdi, karena memang dia merasa Ferdi ini gampang banget untuk dikelabui. Dia akan melakukan segala macam cara, ya dengan cara dia dipermainkan aja nih hatinya, dipermainkan perasaannya, dan pada akhirnya Ferdi pun akan menjalani apapun yang diinginkan oleh Dita. Asal bagi Ferdi itu terlihatnya win-win solution, padahal pada akhirnya Ferdi pun yang akan dijadikan tameng dan akan dijadikan ya mangsa lah selanjutnya untuk si Dita ini ya, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Dita kepada Rianti, kepada Siska, dan berakhir kepada Ferdi juga. Tapi ya yang namanya orang jahat ya guys ya, kita benar-benar dibikin emosi nih sebenarnya. Di episode selanjutnya itu kan kita udah fokus kepada kehamilannya Saleha yang ternyata ya tidak berkembang ya karena vitamin yang ditukar oleh Siska. Jadi ya vitamin tersebut ditukar oleh Siska atas dasar ya Siska ini percaya sama omongannya si Dita. Dan padahal Siska ini tuh udah diingetin sama Ferdi juga sebelumnya, kenapa tiba-tiba Siska ini malah kampungan banget sifatnya. Begitu juga dengan Pak Rahmat waktu itu mengatakan Siska terlihat mirip sekali sifatnya dengan Dita, yang benar-benar emosian, kemudian ya menuduh orang yang tidak-tidak, pokoknya manipulatif banget lah, playing victim banget seperti halnya Dita. Tapi dia tidak menerima. Tapi ya sejujurnya faktanya pun ya memang seperti itu ya guys ya. Si Siska ini gampang sekali sekarang untuk ya dikendalikan emosinya ya gara-gara si Dita ini, gara-gara dia percaya sama omongannya Dita. Padahal dari dulu dia tuh orang yang pinter ya cukup pinter lah dibandingkan dengan si Dita. Tapi sayangnya memang Dita jauh lebih licik ternyata daripada orang-orang ini. Dan pada akhirnya ya Siska akan kena getahnya. Mimin yakin kalau sebentar lagi Siska akan dipenjara, akan dibiarkan juga oleh Ferdi, dan pada akhirnya dia akan satu sel dengan Rianti untuk membalaskan dendam kepada Dita. Wah, udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.